Bayi marak dijual di situs jual beli online. Jokowi terus cari ide segar membangun ibu kota. Rangkuman berbagai wahana ekstrim di dunia. Halo, selamat siang pemirsa Buletin Indonesia Siang kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan rangkaian berita terpilih hanya untuk Anda. Bersama saya Isabella Fauzi, segera kita simak berita pertama. Pemirsa, jenazah RI bocah 11 tahun yang meninggal setelah koma sejak sepekan terakhir telah dimakamkan di pemakaman umum Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur. RI diduga menjadi korban pemerkosaan dan pihak keluarga berharap polisi dapat segera mengungkap kasus ini. Pemirsa, tragedi kecelakaan mobil sport bertenaga listrik yang dikemudikan oleh Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan menuai bermacam spekulasi. Mulai dari tidak dilakukannya uji emisi hingga tindakan sabotase saat mobil tersebut dimodifikasi. Menurut sejumlah pihak, tes tempuh yang dilakukan Dahlan tidak pada tempatnya. Ya, sementara itu tim teknis Laboratorium Forensik Polda Jatim telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP kecelakaan dan pemeriksaan mobil Tukusi Dahlan Iskan. Dari hasil pemeriksaan sementara di TKP tidak ditemukan bekas pengereman. Karena mendengar istrinya selingkuh dan anaknya sakit, Ponari, seorang tahanan lapas Kerobokan Denpasar, Bali, kabur lewat gorong-gorong lapas. Ponari berhasil ditangkap oleh petugas setelah 13 jam kabur. Pemirsa, sedikitnya 25 unit mobil dinas pemadam kebakaran diturunkan untuk menjinakkan api yang membakar instalasi gedung administrasi hukum umum Kementerian Hukum dan HAM di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Akibat kebakaran yang terjadi tadi malam itu, 81 tahanan imigrasi terpaksa harus dievakuasi ke Gedung Mulia yang berada di samping gedung Kemenkumham. Namun berkas-berkas penting aman dari jilatan api. Penjualan bayi dengan menggunakan situs layanan jual beli online tokobagus.com menghebohkan dunia maya. Sejak kasus ini mencuat, akun penyedia jasa layanan online ini pun telah menghapus iklannya dan hingga kini baik pelaku penggugah iklan hingga motifnya pun masih ditelusuri oleh pihak kepolisian. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Calon Gubernur Sumatera Utara Gus Irawan Pasaribu terus mensosialisasikan program-program unggulannya kepada masyarakat untuk mendengar aspirasi dari pedagang kecil. Pasangan dengan nomor urut 1 ini mengunjungi Pasar Horas Pematang Siantar di Sumatera Utara. Ya pemirsa, mendapat banyak tentangan, larangan ngangkang di Loksmawe tetap diberlakukan. Informasinya sesaat lagi, Buletin Indonesia Siang segera kembali. Untuk mengejar jaringan teroris terus dilakukan. Tim gabungan TNI Polri di Poso, Sulawesi Tengah merazia setiap pelintas jalan yang tidak membawa KTP atau kartu identitas lainnya. 2 penumpang kendaraan umum yang tidak membawa KTP terpaksa diamankan petugas dan diperiksa di Mapolres Poso. Ya, sementara itu istri terduga teroris yang ditembak mati tim Densus 88 di Dompu, Nusa Tenggara Barat menolak jenazah suaminya diotopsi. Sementara jemaah Ansarut Tauhid menilai tindakan tim Densus 88 yang menembak mati 7 terduga teroris di 2 lokasi berbeda sebagai tindakan yang ceroboh. DKI Jakarta, Jokowi terus mencari ide segar untuk membangun ibu kota. Begitu banyak rencana Jokowi untuk memperbaiki Jakarta ke arah yang lebih baik, termasuk diantaranya dengan meniru berbagai konsep pembangunan negara tetangga untuk membenahi wajah ibu kota. Beragam informasi menarik lainnya masih akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pak, ya. Apa kabar Bapak? Baik, Bella. Ya, bagaimana nih Pak keadaan kondisi pergerakan saham untuk hari ini? Ya, jadi seperti sudah saya prediksikan ya, perkirakan dari Sabtu ini memang Senin ini agak sedikit ada minor profit taking. Itu karena apa? Kalau kita secara teknikal membentuk namanya evening doji star ya, dan juga kalau kita stochastic ini juga RSI dan momentum 14 hari memang menunjukkan ada overbought ya, sehingga wajar saja terjadi minor profit taking, itu sehat ya. Dan itu artinya apa? Kesempatan buat investor yang belum melakukan pembelian untuk bisa
masuk seperti itu, Mbak. Oke, itu tadi kesempatan untuk investor Iya, ya, Pak. iya, iya. Nah, kalau berbicara tentang saham potensial, apa saja nih 10 saham potensial yang bisa dipilih mungkin? Iya, kalau kita lihat memang agak bervariasi ya. Ada dari mulai dari semen ya, ada Holcim ya, lalu juga ada dari perbankan. Karena kita lihat juga memang cukup menarik. Dan kalau kita lihat 2013 pun mereka akan tetap perform ya. Lalu juga ada dari sektor construction, dari Total Bangun Persada ya. Lalu juga dari sektor properti, itu juga cukup menarik sebetulnya untuk dikoleksi ya. Semen, properti ya, masih menguasai. Iya. Oke, lalu baik. juga ada dari CPO ya, Salim Infomas ya, juga cukup menarik karena memang mereka juga membentuk pola yang namanya white soldiers, artinya memang ada potensi mengalami penguatan kembali. Begitu. Baik, lalu apa saja untuk saham-saham teraktif? Ya, kalau kita lihat memang yang teraktif hari ini memang berdasarkan data yang kita kumpulkan itu berbasis ada perbankan juga ya, BNI, lalu juga ada Alam Sutra berkaitan dengan properti ya, lalu juga ada infrastruktur Telkom karena memang ada overweight katanya di beberapa sekuritas asing menetap overweight, dan juga ada berbasis batubara. Itu cukup menguat ya, dan kalau kita berdasarkan volume itu ada sekali lagi Asri berkaitan dengan properti karena ada salah satu investor besar ya dari investor asing masuk 100.000 lot, sehingga menaik hampir sekitar 6% ya. Lalu properti BKSL, properti lagi LT ya, karena memang terus terang memang valuasi untuk 2013 masih cukup menarik setelah aset mereka dijual, sehingga utang mereka bisa akan berkurang begitu, Mbak Bella. Baik, terima kasih banyak Pak Edwin. Terima kasih, Mbak Bella ya. Ya pemirsa, bagi Anda penggemar film komedi, Universal Pictures akan kembali merilis film terbarunya yang kaya akan bumbu jenaka. Diperankan oleh sejumlah artis papan atas Hollywood, film ini akan rilis di awal tahun 2013. Rangkuman berbagai wahana ekstrim di dunia akan hadir sesaat lagi. Buletin Indonesia Siang segera kembali. Pemirsa, Anda termasuk penggila wahana-wahana ekstrim untuk adu nyali? Jika iya, maka Anda patut mencoba sejumlah wahana roller coaster terekstrim di dunia berikut ini. Tikungan tajam, tanjakan, dan turunan curam dengan kecepatan tinggi menjadi nilai jual tersendiri wahana-wahana seru berikut ini. Ya pemirsa, informasi tadi menandai akhir jumpa kita hari ini. Saya Isabella Fauzi undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.